Sekarang kita akan mempelajari cara untuk memindahkan atau mentransfer atau melakukan migrasi website WordPress dari satu hosting ke hosting lain. Anda bisa menggunakan cara ini untuk hosting dengan nama domain yang sama atau nama domain yang berbeda. Di dalam contoh ini saya menggunakan nama domain yang berbeda, yaitu dari bits.id saya mau pindahkan ke org, di mana saya menggunakan subdomain dua-duanya ini sebagai contoh. Dan kemudian selanjutnya, kalau Anda menggunakan nama domain yang berbeda seperti ini, pastikan domain yang tempat mau dipindahkan itu sudah resolve ya. Jadi seperti ini sudah resolve dan SSL-nya juga sudah diaktifkan, jadi intinya sudah siap pakai. Dan sementara kalau Anda menggunakan nama domain yang sama, maka Anda lanjutkan dulu proses untuk migrasinya dulu di sini ya, proses backup dan lain sebagainya. Saya akan berikan tutorialnya di sini. Dan kemudian selanjutnya nanti baru setelah semuanya ready, semuanya siap, baru nanti Anda ganti name server di dalam panel domain Anda menuju ke hosting yang baru. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk kebutuhan ini kita memerlukan sebuah plugin yang namanya Duplicator WordPress Migration Plugin. Oke, kita gunakan plugin ini untuk melakukan pemindahan atau transfer. Kita masuk ke dalam dashboard dari WordPress yang mau dipindahkan, login ke dalam WordPress yang mau dipindahkan, dan kemudian di bagian plugin tambah baru. Dan kemudian kita gunakan aja pencarian Duplicator WordPress Migration Plugin. Ini dia ada, dan kemudian kita install sekarang, tunggu proses installnya sampai selesai. Dan kemudian aktifkan jika sudah. Dan ini kita ada Duplicator, kita langsung masuk aja ke bagian package. Di bagian package ini adalah untuk melakukan backup ya. Jadi nanti ada 3 backupan yang file website dan database itu dijadikan satu, dan kemudian file installer itu nanti untuk melakukan restore di dalam hosting yang baru. Dan sekarang kita buat dulu backupannya atau paketnya. Kita masuk ke bagian create new, klik, dan kemudian di sini bagian nama Anda bisa ganti kalau Anda mau sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau saya biarkan default aja. Dan kemudian masuk ke dalam next, tunggu proses sampai selesai. Dan kemudian selanjutnya klik yes, dan kemudian build. Tunggu proses sampai dia selesai. Ini tergantung dari kecepatan internet Anda dan besarnya file di dalam website WordPress Anda. Jadi tunggu saja sampai prosesnya selesai, sampai dia jadi seperti ini. Oke, di sini ada 2 file. File arsip ini berisi file database website dan juga file-file website WordPress, gambar, plugin, dan semuanya ada di sini. Di sini 70 mega ya. Dan kemudian selanjutnya installer yang tadi saya informasikan, installer ini adalah untuk melakukan restore. Nanti kita akan gunakan ini. Oke, kita klik aja, kita download aja dulu dua-duanya. Dan kemudian simpan di dalam komputer Anda. Dan tunggu proses penyimpanannya sampai selesai. Dan sekarang proses penyimpanannya sudah selesai. Selanjutnya kalau Anda menggunakan domain yang sama, maka di sini pastikan semua sudah selesai ya, backupnya, dan kemudian sudah di-download dengan sempurna. Dan kemudian tinggal Anda masuk ke dalam panel domain Anda dan kemudian rubah name servernya, arahkan ke dalam hosting yang baru. Dan kita akan lanjut ke dalam proses berikutnya. Langkah selanjutnya adalah silakan Anda login ke dalam panel hosting Anda yang baru. Baik itu Anda menggunakan nama domain yang sama ataupun nama domain yang berbeda. Pastikan sudah resolve ya, sudah resolve, domain dengan hostingnya sudah resolve, dan juga SSL-nya sudah diaktifkan. Dan kemudian kita lanjutkan proses, entah itu Anda menggunakan panel domain cPanel, panel domain PlusSearch, ataupun panel domain direct admin. Prosedurnya sama, apapun panel hosting yang Anda gunakan, prosedurnya sama, yaitu setelah resolve, setup SSL, dan kemudian selanjutnya kita mulai upload. Kita masuk ke dalam file manager, dan kemudian di dalam file manager itu Anda cari
root folder tempat Anda nanti upload ya, root folder atau di public HTML. Dan kemudian selanjutnya Anda upload dua file yang tadi di download itu, yaitu file backupan arsip dan juga file installer. Oke, pastikan kedua-duanya sudah diupload ke dalam root hosting Anda. Jadi sudah diupload di dalam public HTML biasanya kalau cPanel ataupun di dalam direct admin biasanya seperti itu. Silakan kalau misalkan Anda masih kurang paham, Anda bisa tanya ke dalam provider hosting Anda. Selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu membuat database. Langkah selanjutnya silakan Anda buat database dan user database. Di sini cara pembuatannya antara satu panel hosting dengan hosting lain berbeda. Jadi tergantung Anda pakainya panel hosting apa. Kalau pakai cPanel juga caranya berbeda dengan Plustek ataupun dengan direct admin. Untuk panduannya saya sudah berikan ya di dalam hosting Plustek dan di dalam hosting direct admin ataupun di dalam hosting cPanel. Anda bisa lihat di dalam playlist yang ada di channel Surahman ini untuk melakukan pembuatan database dan user database. Di sini saya sudah buat user dan juga database-nya dan passwordnya, dan kemudian selanjutnya kita mulai melakukan setup. Untuk melakukan restore, kita masuk ke dalam domainnya, domain yang baru ya, domain yang baru di dalam hosting yang baru ya, dia masih kosong seperti ini. Dan pastikan filenya tadi udah diupload ya, filenya udah diupload. Anda tinggal ketikkan aja di belakang nama domain Anda garis miring, kemudian installer. Oke, installer titik php sesuai dengan nama file tadi ya, ada file installer titik php itu dia. Kemudian enter. Dan kemudian selanjutnya plugin akan melakukan restore. Kita klik aja I have read di sini dan kemudian klik next. Tunggu proses untuk ekstrak file-file dari website ya, tunggu proses sampai selesai. Oke, selanjutnya kita masukkan informasi database yang sudah dibuat, dan untuk semua proses ini Anda membutuhkan akses internet yang stabil. Jadi kalau akses internetnya putus-putus bisa jadi gagal dalam prosesnya. Dan kita mulai masukkan database, informasi database yang sudah dibuat. Di sini database-nya, nama database-nya kita masukkan di dalam nama database, kemudian user database-nya yang sudah dibuat kita masukkan ke bagian user, dan kemudian passwordnya kita masukkan ke bagian password. Dan selanjutnya jika sudah yang lainnya dibiarkan secara default, kita langsung klik aja test database. Oke, ini sudah benar ya. Kalau database-nya benar Anda buatnya, dia berhasil seperti ini dan akan keluar tombol next-nya. Maka kita lanjutkan, klik next dan kemudian klik aja OK. Dan kemudian selanjutnya ini verifikasi pemindahan nama domainnya ya. Nggak usah diutak-atik aja, yang paling penting Anda sudah lihat nih nama domain ini yang benar. Kemudian selanjutnya tinggal kita klik aja next dan tunggu proses. Dan selanjutnya Anda tinggal login ke dalam administrator agar nanti file duplikatornya ini hilang ya. File duplikatornya hilang, jadi file installernya hilang. Jadi kita masuk dulu ke dalam admin dan kemudian silakan login. Dan kemudian setelah login berhasil, dia filenya di remove semua, dan file-file backupannya dan file installernya dibuang semua. Dan kita coba lihat di sini. Dan ini websitenya sudah jalan ya, sudah berhasil, sama seperti yang sebelumnya yang menggunakan domain .biz.id. Kita bandingkan. Nah, ini kan sama nih, ini juga sama. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat
custom from login, di mana from login ini bisa Anda tempatkan atau Anda tampilkan di dalam halaman website yang Anda mau. Karena kan kalau sekarang from loginnya itu tampil di dalam halaman administrator, sementara untuk halaman administratornya itu sendiri kita sembunyikan sedemikian rupa, harus disembunyikan sedemikian rupa untuk faktor keamanan. Namun bagi website-website yang berbasis membership atau lain sebagainya membutuhkan untuk menampilkan from login agar membernya bisa login untuk mendownload atau untuk mengakses suatu konten tertentu. Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajari cara membuat website membership dengan cara yang paling simple dan paling mudah, Anda bisa melihat panduannya di dalam video ini. Di video ini saya sudah berikan langkah demi langkah cara untuk membuat website membership dengan mudah dan cepat. Dan sekarang kita masuk ke dalam pelajaran cara untuk membuat custom login itu sendiri. Kita membutuhkan sebuah plugin yang bernama Clean Login. Kita membutuhkan sebuah plugin yang bernama Clean Login. Silakan Anda install dulu plugin Clean Login dari Codexion ya, dari Codexion. Silakan Anda install terlebih dahulu. Di sini saya sudah install nih. Clean Login sudah ada, dan kalau masuk ke bagian pengaturan, halaman pengaturan, kemudian masuk ke bagian sini, menu di bawah sini ada Clean Login, klik, dan kita akan masuk ke bagian penyetingan, di mana kita akan melakukan sedikit penyetingan, di mana di bagian option ini adalah penyetingan-penyetingan yang bisa Anda lakukan. Silakan Anda centang penyetingan-penyetingan yang bisa Anda lakukan. Sebaiknya Anda juga melengkapi from login tersebut dengan anti spam dari Google ReCAPTCHA, karena Google ReCAPTCHA ini adalah anti spam yang paling bagus, dimana Anda login dulu ke Google ReCAPTCHA dan kemudian buat situs di situ, masukkan nama domain Anda di situ, dan kemudian Anda ambil set key dan secret key. Untuk panduannya saya akan berikan di dalam materi-materi panduan berikutnya, bagaimana cara mengambil side key dan secret key di dalam Google ReCAPTCHA. Untuk sekarang kita uncentang dulu dan kita masuk ke dalam penyetingan lainnya. Silakan di penyetingan-penyetingan ini bisa Anda gunakan untuk mengkustomisasi kebutuhan from login Anda. Misalkan Anda mau menambahkan email notification seperti ini, jadi nanti ketika ada member yang daftar akan mendapatkan email seperti ini, membernya akan mendapatkan email seperti ini. Nanti tinggal Anda isi alamat emailnya dan Anda bisa masukkan shortcode seperti ini. Dan kemudian ada email as username, Anda bisa pakai di sini, dan kemudian lain sebagainya. Banyak penyetingan-penyetingan yang ada di sini yang bisa Anda lakukan untuk mengkustomisasi from login Anda tersebut. Oke, jika Anda sudah melakukan penyetingan, kita save and change. Dan selanjutnya kita akan mempelajari cara untuk menampilkan from login tersebut di dalam halaman website WordPress. Pertama-tama kita buat dulu halaman baru, atau kita siapkan halaman yang akan dipakai untuk menampilkan from login tersebut. Anda bisa kasih nama apapun. Di sini saya pakai nama login, kemudian kasih teks di sini sebagai informasi kalau Anda adalah member, silakan login di sini. Kalau belum jadi member, silakan daftar dulu, bla 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 bla, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke sini, kita ambil copy di sini. Dan kemudian nih shortcutnya kita copy, namun jangan langsung main paste di sini. Anda harus paste dulu ke dalam Notepad, agar HTML-nya hilang dan kemudian di copy dari Notepad dan kemudian baru dipaste ke sini. Karena kalau Anda langsung copy paste dari sini ke sini, maka nanti dia ada hyperlink dan kemudian itu akan membuat shortcode-nya tidak berjalan. Selanjutnya jika sudah, klik terbitkan dan tunggu proses sampai selesai. Kemudian kita coba preview. Karena saya sudah login, tentu saja dia tidak ada from loginnya. Di sini ada informasi saja. Kemudian kita coba di
incognito browser, atau Anda bisa gunakan browser lain. Sekarang saya pakai Chrome, Anda bisa kemudian coba akses pakai Mozilla atau lain sebagainya. Kalau saya sih simpelnya pakai incognito aja, dan kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini dia adalah hasilnya. Dan kemudian selanjutnya tinggal nanti usernya bisa login. Jika Anda menginginkan user atau pengguna atau pengunjung website Anda bisa mendaftar menjadi anggota di dalam situs Anda, maka Anda harus memberikan akses kepada plugin yaitu Clean Login ini untuk menampilkan pendaftaran terhadap member atau terhadap anggota. Untuk kebutuhan itu kita perlu mengaktifkan statusnya terlebih dahulu atau memberikan aksesnya. Caranya sangat gampang, Anda masuk ke bagian pengaturan dan kemudian masuk ke bagian umum di sini. Selanjutnya kita gunakan keanggotaan, dicentang, setiap orang dapat mendaftar dan kemudian simpan dan tunggu proses penyimpanan sampai selesai. Kemudian kita kembali lagi ke dalam Clean Login dan di sini akan ada shortcode yang berisikan register, di mana user dapat melakukan pendaftaran. Kita copy aja sama seperti sebelumnya, kita paste dulu ke dalam notepad dan kemudian baru kita copy dan taruh di dalam halaman baru yaitu halaman pendaftaran. Dan kemudian kita klik terbitkan. Selanjutnya kita lihat hasilnya sama seperti sebelumnya. Saya akan menggunakan incognito karena ini sudah login, maka ketika sudah login tidak bisa untuk melakukan pendaftaran. Kita masuk lagi ke incognito untuk melihat hasilnya, atau Anda bisa gunakan browser lainnya dan kemudian Anda bisa lihat seperti ini ya, ada pendaftaran, register seperti ini. Dan ini adalah cara yang paling mudah untuk menampilkan form login dan form pendaftaran baru di dalam website Anda dengan mudah dan cepat. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk menambahkan fitur Read More Login ke dalam halaman website WordPress atau ke dalam postingan website WordPress, di mana Read More Login ini dibutuhkan kalau Anda ingin menjaring atau membangun membership di dalam website WordPress Anda. Dimana ketika nanti ada pengunjung ingin membaca salah satu artikel Anda yang Anda pasangi Read More Login, maka ketika dia membaca artikel tersebut, sebelum membacanya selesai, misalkan baru 2 paragraf. Nah, kalau ini kan 2 paragraf dan paragraf seterusnya kan kelihatan semua nih ya. Ini 2 paragraf awal dan paragraf seterusnya kelihatan. Nah, kalau kita menggunakan Read More Login, maka paragraf yang bawah ini tidak bisa terbaca. Dan kemudian kalau mau ngebaca, maka pengunjung harus login dulu dan kemudian baru bisa baca. Jadi harus daftar ke dalam website Anda dan kemudian login dan baru dia bisa baca, dan Anda mendapatkan data dari member tersebut yang nantinya bisa Anda gunakan untuk kebutuhan promosi dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam plugin yang akan kita gunakan. Nama pluginnya adalah Read More Login, dibuat oleh Arlit Hackfix. Oke, kita masuk ke dalam plugin dan kemudian tambah baru, dan kemudian selanjutnya di bagian pencarian seperti biasa di sini kita masukkan nama pluginnya yaitu Read More Login dan kemudian di enter. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan plugin-plugin terkait. Di sini kita gunakan Read More Login dari Arlit Hackfix ya, dan kemudian install sekarang. Tunggu proses instalasinya sampai selesai dan kemudian seperti biasa setelah selesai kita aktifkan dan tunggu proses pengaktifannya juga sampai selesai. Selanjutnya sudah berhasil menginstal pluginnya, kita akan melakukan penyetingan. Kita masuk ke bagian plugin, kita masuk ke bagian setting, dan kemudian di sini adalah penyetingan yang bisa Anda lakukan, di mana di sini adalah untuk form loginnya ada teksnya. Oke, tinggal Anda ganti nih.
Ini Anda bisa ganti semuanya sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Nanti Anda ketikkan aja, Anda ganti, dan kemudian Anda bisa pasang show login form untuk registrasi, dan kemudian register button as link ya, Anda bisa otak-atik di sini, kemudian bisa ditambah kalau mau forgot password atau tidak, ini bisa dicentang, dan kemudian bisa di sini bisa diutak-atik lagi sesuai dengan kebutuhan Anda. Istilahnya bisa Anda customize sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Di kemudian ini bahasanya nanti diganti sesuai bahasa Indonesia Anda. Namun kalau bagian yang kode-kode seperti ini jangan diganti, Anda ganti teks-teks seperti ini aja. Oke, dan kemudian ini shortcut Anda bisa gunakan kalau Anda mau pakai nanti di bagian body emailnya. Dan kemudian selanjutnya yang lainnya sama, ini style juga sama, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Di sini untuk warna ya, permainan dari warna nih. Nanti demonya seperti ini ya, demonya seperti ini. Jadi nanti read more ini, bacaan read more ini dia ngambilnya dari sini nih. Ini kalau nanti diganti misalkan selengkap login dulu misalkan gitu. Oke, mau baca. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu, tinggal disimpan aja. Dan ini intinya tampilan-tampilan yang nanti Anda dapatkan di dalam halaman website. Silakan Anda customize, cara mengcustomize-nya ada di sini. Dan selanjutnya kita langsung saja bagaimana cara untuk menampilkan read more login ini di dalam postingan atau di dalam halaman website. Selanjutnya silakan buat artikel baru atau postingan baru atau halaman baru, atau Anda menggunakan yang sudah ada, dan kemudian contohnya seperti ini, dan ini adalah postingan ya. Dan kemudian selanjutnya Anda tentukan bagian yang mau dijadikan istilahnya untuk paragraf awal, misalkan ini. Oke, kemudian di enter aja. Selanjutnya kita masuk ke halaman plugin, kita masuk ke bagian instalasi, kita ambil shortcutnya dulu. Nah, ini shortcutnya, nanti shortcutnya Anda simpan aja di dalam dokumen di komputer Anda, di Word dokumen atau di Notepad. Ini adalah shortcutnya yang akan kita pasang. Kita kembali ke dalam halaman, kita paste di situ. Nah, ini nanti halaman yang di atas shortcut ini, tulisan yang ada di atas shortcut ini atau paragraf yang ada di atas shortcut ini, nanti ini bisa dibaca. Oke, ini bisa dibaca, sementara yang di bawah shortcut ini tidak bisa dibaca. Kalau mau dibaca harus login dulu. Oke, kita klik perbarui, dan kemudian selanjutnya kita coba preview. Di sini kita sebagai administrator tentu saja sudah login. Jadi karena sudah login bisa baca semua. Sekarang kita gunakan browser baru, kita gunakan incognito browser, atau Anda bisa gunakan browser lain misalkan Mozilla atau lain sebagainya. Dan kemudian Anda akses halaman tersebut nih, halamannya Anda akses, dan Anda bisa lihat di sini dia halaman paragraf selanjutnya tidak bisa dibaca. Jadi ini hanya untuk memancing orang, dan orang tertarik ingin mengetahui informasi selebihnya, dia login dulu. Nah, Anda bisa gunakan ini untuk membuat website membership sederhana yang nantinya bisa Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan. Kalau semisal Anda tidak mau orang register, maka di bagian penyetingannya ini registernya Anda hilangkan, jadi hanya orang yang bisa login. Anda bisa gunakan ini untuk register formnya, di sini bisa Anda hilangkan ya. Dan kemudian nanti di sini register formnya bisa enable register form, bisa dihilangkan, jadi dia tidak bisa menampilkan register. Dan itu nanti bisa Anda gunakan kalau Anda mau menjual download digital ya, nanti Anda bisa gunakan itu. Orang daftar, Anda bikin form aja, dan kemudian orang daftar, dan kemudian orang bayar, dan selanjutnya setelah orang bayar Anda kasih akses untuk loginnya. Jadi dengan cara sederhana ini Anda sudah bisa membuat website membership untuk berbagai kebutuhan. Silakan Anda eksplorasi aja. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan tips dan trik pembuatan website dengan menggunakan WordPress, di mana sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara untuk memasang chat WA di dalam website, di mana contohnya seperti ini ya. Jadi nanti orang bisa langsung menghubungi Anda
melalui WhatsApp ya, bisa chat via WhatsApp ke WhatsApp Anda, jadi langsung dari website. Oke, untuk kebutuhan tersebut saya menggunakan WP Chat App, di mana ini ada versi free dan versi gratis, versi free dan versi pro. Saya biasanya menggunakan versi pro, namun versi free-nya juga oke untuk digunakan. Kita masuk ke dashboard dan kemudian kita masuk ke bagian plugin dan tambah plugin baru. Kita install dulu pluginnya, kita masukkan WP Chat App ya, Chat App. Kita cari dari Ninja, nih dia ada Ninja Team, ya ini dia ya, dari Ninja Team. Nanti kita akan pelajari yang lain, kita pakai dulu ini dan kemudian install sekarang dan tunggu proses dan kemudian aktifkan. Dan di sini ada WhatsApp, kita masuk ke add new account. Oke, kasih nama misalkan marketing atau sales misalkan, seperti itu, dan kemudian masukkan nomor WhatsAppnya. Pastikan nomor telepon ini sudah diinstal WhatsAppnya ya, WhatsAppnya sudah aktif, dan kemudian gunakan 62 sebagai kode area, dan kemudian Anda bisa pasang di sini ini teks. Kita tambahkan plus di depannya, saya lupa, dan kemudian kita klik perbarui. Oke, previewnya udah ada. Kita masuk dulu ke dalam tampilan di depan. Kita belum bisa lihat di sini ada ya, nggak ada tampilannya. Kita masuk dulu ke bagian floating widget dan kemudian kita ambil di sini nih. Nah, oke. Desainnya kita bisa sesuaikan di sini sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, nanti silakan Anda pilih. Dan kemudian display on all page and post, dan kemudian save, dan kemudian kita preview dulu. Ini dia ada nih ya, dan kemudian itu cara pasang di dalam halaman website dan juga di bagian post ya, jadi dia berupa floating. Anda bisa pasang dengan menggunakan shortcut di dalam widget ataupun di dalam halaman tertentu atau postingan tertentu. Kita masuk ke add account dan kemudian kita ambil di sini shortcutnya. Kita contoh masuk ke bagian widget, kita bagian pengaturan, bagian tampilan, kita masuk ke widget. Dan kemudian kita ambil teks saja. Dan kemudian taruh, aduh dia jatuh lagi. Ya, dan kemudian disimpan, dimasukin shortcutnya seperti ini, dia ada di sidebar. Dan nanti konten-konten yang ada sidebarnya dia akan tampil seperti ini, atau Anda bisa tampilkan di dalam halaman atau postingan tertentu seperti ini, dan dimasukin seperti ini shortcutnya, dan kemudian tinggal di preview dan selesai. Sudah, Anda sudah bisa memasang chat WA di dalam halaman website Anda berupa floating ataupun berupa tampilan di dalam widget dengan shortcut, ataupun di dalam halaman ataupun di dalam postingan dengan menggunakan shortcut. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat download manager di dalam website WordPress, di mana Anda bisa menggunakan ini untuk berbagai kebutuhan, semisal untuk menaruh atau mengupload dokumen-dokumen yang bisa didownload oleh pengunjung website Anda, semisal company profile, list harga, kemudian list brosur, dan spesifikasi produk dan lain sebagainya. Semua itu bisa Anda
upload ke dalam website WordPress Anda, filenya bisa diupload ke dalam website WordPress Anda dan kemudian nanti bisa di-download oleh pengunjung Anda, sehingga Anda tidak harus mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada klien Anda. Setiap kali mau melakukan suatu negosiasi, Anda bisa meminta klien Anda untuk mendownloadnya di dalam website. Dan kemudian ini juga dokumen-dokumen ini nanti bisa dijadikan bahan pelajaran bagi klien Anda untuk mempertimbangkan menggunakan perusahaan Anda. Oke, cara yang sangat gampang. Kita membutuhkan sebuah plugin yang bernama WordPress Download Manager, di mana kita membutuhkan plugin ini untuk memasang fitur download. Oke, caranya langsung saja kita masuk ke bagian plugin, kemudian tambah baru, dan kemudian tunggu proses pluginnya terbuka. Kemudian dicari plugin, kita masukkan aja WordPress Download Manager, WordPress Download Manager, enter, dan kemudian kita akan mendapatkan ini. Dan selanjutnya kita klik install sekarang dan tunggu proses instalasinya sampai selesai. Dan kemudian sekarang instalasinya sudah selesai, kita aktifkan dan tunggu proses sampai pengaktifannya selesai. Dan ini sudah selesai dan Anda bisa melihat penambahan satu menu di sini, yaitu download. Dan kita akan mulai melakukan manajemen file di dalam website WordPress Anda, sehingga nanti pengunjung bisa mendownload filenya dengan mudah dan cepat. Sekarang kita mulai melakukan manajemen filenya, di mana kita buat kategori dulu. Kita masuk ke bagian kategori di sini, sehingga nanti kita bisa menyusun file-filenya sedemikian rupa, dan itu akan memudahkan nanti pengunjung atau calon klien dalam melakukan download file-file yang mereka butuhkan. Kita masuk ke bagian sini, add new kategori, dan kemudian masukkan kategori yang mau Anda gunakan. Dan kemudian selanjutnya turun ke bawah. Di sini Anda bisa kasih akses nih, all visitor, subscriber, editor, kontributor atau administrator aja. Silakan digunakan. Kalau saya gunakan all visitor. Dan kemudian kategori template kita gunakan use global, dan kemudian di sini Anda bisa utak-atik nih kalau Anda mau nih, tapi saya nggak utak-atik aja, saya gunakan secara default. Dan kemudian add new kategori dan tunggu proses. Nah, dia sudah jadi satu kategori di sini. Anda bisa tambahkan kategori lain. Dan kemudian selanjutnya lakukan hal yang sama, akses, sesuaikan dengan kebutuhan Anda, dan kemudian add new kategori dan tunggu proses. Oke, ini ada dua kategori. Sementara ini saya buat dua kategori dulu, ini hanya untuk contoh, nanti Anda bisa pasang seberapapun kategori yang Anda mau. Dan sekarang kita mulai masuk ke dalam cara mengisi kategori tersebut dengan filenya. Selanjutnya kita mulai tambahkan file. Silakan Anda siapkan file di dalam komputer Anda. Anda bisa gunakan Word dokumen, Anda bisa gunakan PDF, Anda bisa gunakan gambar, Anda bisa gunakan zip, video, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita masuk ke dalam all file dan tunggu dia terbuka. Kemudian add new, klik. Dan selanjutnya akan terlihat display editor di sini, di mana Anda bisa menambahkan informasi-informasi tertentu terkait dengan keterangan untuk file yang nanti bisa di-download. Dan kemudian kasih judul. Dan kemudian Anda boleh kasih keterangan di sini kalau mau. Dan kemudian selanjutnya kita mulai upload file di sini, select file, dan kemudian kita masuk ke dalam file yang ingin Anda upload, misalkan ini. Dan kemudian tunggu proses uploadnya sampai selesai, dan selanjutnya turun ke bawah dan pilih kategori, misalkan seperti ini. Dan selanjutnya jika sudah, Anda bisa lagi turun ke bawah dan kemudian Anda bisa kasih keterangan di sini nih, versi dan lain sebagainya. Tapi saya biasanya kosongin di sini. Kemudian saya masuk aja ke icon di sini, dan kemudian saya cari icon yang sesuai dengan file yang saya format file, di mana format filenya adalah PDF, maka saya cari icon PDF di sini. Dan kemudian jika sudah selesai, kita masuk ke dalam terbitkan dan
tunggu proses penyimpanannya sampai selesai, dan kemudian kita tambahkan lagi add new file, dan kemudian kita kasih judul, dan kemudian select file di mana filenya kita upload, dan kemudian selanjutnya turun ke bawah pilih kategori, dan selanjutnya masuk ke bagian icon di sini dan cari icon yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya saya pilih Word dokumen di sini karena filenya namanya formatnya Word dokumen ya di sini. Dan kemudian selanjutnya kita klik terbitkan dan tunggu proses. Di sini kita sudah punya 2 file. Ini hanyalah contoh saja, dan sekarang kita akan mempelajari cara untuk menyisipkan file ini di dalam halaman website agar bisa di-download oleh para pengunjung atau calon klien nantinya. Silakan Anda buat dulu sebuah halaman di mana nanti halaman ini akan kita isi dengan shortcut sehingga bisa menampilkan file-file yang sudah kita upload. Di mana nanti kita akan mempelajari 2 cara untuk menampilkan file-file yang sudah diupload tersebut. Yang pertama single file atau hanya berdasarkan file-file ya, satu file. Dan kemudian yang kedua nanti berdasarkan kategori. Oke, kita langsung saja. Sekarang kita pelajari dulu yang single file dulu. Kita masuk ke bagian download dan kemudian kita masuk ke all file, dan kemudian di sini ada list file yang sudah diupload. Kita ambil aja ke bagian shortcut ini dan kita ambil copy di sini. Dan kemudian kita paste di sini, tekan aja Ctrl V, kemudian di enter, dan kemudian ambil file berikutnya, dan kemudian dimasukkan lagi, dipaste, dan kemudian selanjutnya klik perbarui jika file yang ingin ditampilkan sudah dimasukkan semua shortcutnya, dan kemudian kita coba preview, di mana Anda bisa melihat nih 2 file di sini yang siap di-download nanti oleh pengunjung website, jadi tinggal bisa di-download. Nah, Anda bisa menggunakan cara ini single file untuk keperluan Anda. Kalau misalkan Anda bermain di banyak kategori, Anda bisa buat halaman-halaman berdasarkan kategori. Misalkan download company profile, download info price list, download info produk, dan lain sebagainya. Nanti ditampilkan di dalam halaman-halaman tersebut terkait dengan file-file yang sudah Anda upload di dalam kategori tersebut. Namun kalau Anda nggak mau repot seperti itu, Anda bisa menampilkan per kategori atau menampilkan semua kategori di satu halaman. Langsung saja kita simak pelajarannya. Sebelumnya Anda sudah bisa menampilkan file-file yang sudah Anda upload ke dalam halaman website dengan memasang shortcut untuk single file. Contohnya seperti ini. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk menampilkan file-file dalam bentuk kategori. Cara yang sangat gampang, namun untuk kebutuhan tersebut Anda membutuhkan add-on, di mana add-on tersebut bisa Anda dapatkan secara gratis. Kita masuk dulu ke bagian plugin, kemudian plugin terpasang, dan selanjutnya kita turun ke bagian download manager. Di sini kita masuk ke bagian tampilkan rincian, di mana kita akan mengambil add-on yang akan kita gunakan. Turun ke bawah di sini, dan selanjutnya turun kita cari ke bagian add-on. Nih bagian add-on di sini, dan kemudian Anda turun cari extended shortcut ya, shortcut extended. Kemudian selanjutnya open di tab baru atau buka di tab baru, dan kemudian Anda akan masuk ke dalam halaman pluginnya seperti ini, dan kemudian tinggal Anda download aja di sini. Oke, saya sudah download. Anda tinggal download. Saya sudah download, dan kemudian selanjutnya jika sudah download, install. Saya udah install di sini nih. Ya, oke, silakan diinstal, dan sekarang kita akan memasang untuk kebutuhan tersebut. Caranya kita harus ambil dulu shortcutnya. Shortcutnya ada di dalam halaman download manager. Kita lihat lagi halaman sini, kita akan ambil shortcutnya nanti. Oke, di bagian add-on ini kita klik aja new tab ya, dan kemudian di sini ada informasi bagaimana cara menggunakannya shortcutnya. Oke, ini shortcutnya ada ini. Sekarang kita pakai dulu shortcut yang ini nih, kita ambil ya, kita ambil yang shortcut ini nih, ambil, dan kemudian selanjutnya pastikan Anda udah install ya. Kalau belum install nggak jalan. Kemudian Anda masuk ke dalam halaman download dan paste di situ.
dan kemudian klik perbarui dan tunggu proses. Dan selanjutnya kita lihat, kita preview, dan di sini ada kategorinya. Kalau kita buka ada isi filenya ya, yang atas ini masih kosong, ada isi filenya dan bisa di download. Nah, ini adalah cara untuk menampilkan berdasarkan kategori. Kalau cara ini Anda cukup buat satu halaman namanya download, dan kemudian nanti kategorinya dimasukkan ke situ. Caranya sudah saya jelaskan sebelumnya, silakan Anda gunakan untuk kebutuhan Anda. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk mentransfer website WordPress yang sudah dibuat di dalam localhost ke dalam hosting. Sudah barang tentu Anda harus menyelesaikan websitenya dulu di localhost. Ini saya menggunakan dummy website, contoh website aja yang kemudian nanti akan ditransfer ke dalam hosting. Untuk kebutuhan itu kita membutuhkan sebuah plugin yang bernama Duplicator ya, Duplicator WordPress Migration Plugin. Kita akan gunakan ini untuk kebutuhan melakukan transfer dari localhost ke dalam hosting. Kita langsung install dulu pluginnya, kita add new, plugin add new, dan kemudian kita masukkan di dalam search ini Duplicator WordPress Migration seperti ini. Nah, ini dia ada. Kemudian dibuat oleh Snapcreek ya, developernya Snapcreek, dan kemudian install now, tunggu proses instalasi sampai selesai. Untuk proses instalasi ini Anda membutuhkan internet, dan kemudian sudah selesai kita aktifkan pluginnya agar segera kita bisa melakukan transfer website WordPress dari localhost ke dalam hosting ya. Ini sudah aktif. Dan kemudian kita masuk ke bagian sini Duplicator, kita masuk ke bagian package, kita akan mulai melakukan transfer. Kemudian kita masuk ke dalam create new, di sini create new, klik. Dan kemudian selanjutnya Anda boleh kasih nama sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau saya biarkan secara default di sini, dan kemudian kita klik aja next. Dimana sekarang sistem akan melakukan scanning terhadap website Anda, apakah websitenya memenuhi persyaratan untuk ditransfer atau tidak. Jika sudah memenuhi persyaratan akan ada good seperti ini, dan kemudian kita tinggal klik build. Dan sekarang Anda sudah berhasil membackup semua file website dan database yang siap ditransfer. Langkah selanjutnya adalah Anda klik di sini ya, klik download, klik di sini ya. Nanti kemudian akan ada folder, ada dua file ya, satu folder dan satu file PHP, dan kemudian nanti akan diupload ke dalam hosting. Oke, kita klik download dulu di sini. Dan kemudian kita simpan di dalam komputer. Oke, sudah berhasil ya di download dan disimpan. Ini filenya ada dua, yang satu file PHP installer, dan satu lagi foldernya di zip, dimana isinya adalah file website dan database yang kemudian nanti akan ditransfer. Besaran file yang zip ini tergantung dari besarnya website Anda. Semakin besar kapasitas website Anda, maka filenya semakin besar. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam hosting untuk mulai melakukan transfer. Sekarang kita akan mulai mentransfer website ke dalam hosting. Saya menggunakan subdomain di sini ya. Saya menggunakan subdomain namanya pindahan.surahaman.biz.id. Anda bisa gunakan root domain ya, atau domain utama atau apapun. Caranya sama seperti ini. Yang terpenting adalah domainnya sudah terkoneksi dengan hosting ya. Jadi name servernya sudah terkoneksi dengan hosting, dan selanjutnya Anda upload ya dua file tersebut ya, installer dan juga file website yang mau dipindah tersebut udah diupload ke dalam hosting Anda. Cara uploadnya pakai ini aja, pakai file manager aja biar gampang, nggak usah pakai FTP, pakai file manager aja. Setiap hosting ada cara uploadnya tersendiri, namun Anda cari aja di panel hosting Anda
file manager dan kemudian upload. Kalau Anda mengalami kesulitan, Anda bisa tanya ke provider hosting Anda ya, ke bagian supportnya bagaimana cara upload file ke dalam hosting. Dan kemudian jika sudah diupload tadi file installer dan juga file yang format zipnya ke dalam hosting, selanjutnya buat database. Silakan Anda buat database. Nah, setiap hosting memiliki cara untuk pembuatan database yang berbeda-beda. Kalau Anda belum tahu cara buat database untuk hosting Anda lihat di dalam playlist panduan hosting. Di situ ada hosting cPanel, ada hosting Pulsec, dan ada hosting direct admin. Saya pakai hosting direct admin ini. Yang paling penting nggak jadi masalah hostingnya pakai panel apapun, yang paling penting Anda bisa buat databasenya. Dan saya juga sudah catat databasenya di sini ya, database user dan database nama database dan user database sudah saya catat. Dan kemudian selanjutnya kita mulai mentransfer website. Di dalam domain Anda panggil aja ya, nama domainnya panggil sampai dia loading seperti ini, dan kemudian di belakangnya dikasih garis miring, kemudian diketikkan installer ya, oke, L-nya 2 ya, installer, kemudian titik php. Oke, selanjutnya kita enter dan dia akan mulai melakukan instalasi. Sebetulnya sih bukan instalasi WordPress, melainkan melakukan restore ya. Dia mulai melakukan restore terhadap file-file website dan database yang tadi sudah di backup dan sudah di-upload. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. I have read and accept all terms of and notice. Kemudian kita masuk ke bagian next dan tunggu proses ya sampai dia melakukan ekstrak file-file website dan juga database. Tunggu proses. Untuk proses lamanya ekstraksi ini ya, pengekstrakan ini tergantung dari besarnya file website Anda dan juga akses internet Anda. Kemudian selanjutnya kita mulai lanjut, kita isi informasi database yang tadi sudah dibuat ya, nama database-nya dan juga user database-nya. Oke, kita masukkan nama database di bagian database dan kemudian user database-nya di bagian user, dan kemudian masukkan passwordnya. Oke, masukkan passwordnya dan kemudian dipaste di bagian password, dan kemudian selanjutnya kita klik test database. Dan kemudian kalau Anda benar membuat database-nya dan database-nya sudah bisa dikoneksikan dengan WordPress, maka Anda akan mendapatkan tombol next. Tinggal Anda klik aja next. Dan kemudian selanjutnya akan ada keterangan seperti ini. Anda klik aja OK dan kemudian tunggu proses sampai dia ada seperti ini. Dan kemudian kita klik aja next untuk melanjutkan proses. Dan kemudian selanjutnya prosesnya sudah selesai, tinggal satu langkah akhir. Anda klik admin login di sini. Ini pastikan Anda centang ya auto delete installer, karena installernya itu harus dihapus. Kalau nggak dihapus nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi kita klik admin login, dan dia akan masuk ke dalam administrator website, dan tinggal Anda login gunakan user dan password administrator WordPress yang sudah Anda buat di localhost. Jadi usernya sama, passwordnya sama dengan yang Anda buat di localhost. Dan kemudian saya sudah berhasil di sini melakukan transfer website di sini, dan juga file-file yang tidak berkepentingan juga sudah dihapus dari dalam server, dan kita bisa lihat hasilnya. Dan ini hasilnya ya, sama seperti yang di localhost. Itu sama ya. Dan silakan Anda gunakan cara ini untuk mentransfer website Anda dari localhost ke dalam hosting.
Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat back to top ya, dimana ini kan halamannya panjang ya, halamannya panjang ke bawah, banyak informasi. Jadi kalau misalkan mau balik ke atas ini dia harus scroll dulu ya. Nah biasanya kan kalau di website modern dia ada tombol di sini tanda panah ke atas, dan kalau diklik dia akan lari ke atas. Nah kita akan pasang itu, kita akan menggunakan sebuah plugin untuk kebutuhan itu yang namanya adalah ID back to top. Dan kemudian kita masuk ke bagian plugin, kemudian tambah baru, dan kemudian kita masuk ke bagian pencarian plugin dan kita gunakan kata kunci pencarian ID back to top dan kemudian tunggu proses. Nah dia keluar ini, dan kemudian install sekarang dan tunggu proses instalasinya sampai selesai, dan kemudian aktifkan, tunggu proses, dan kita coba lihat. Ya langsung keluar di bawah sini ya, kita klik ke atas dan Anda bisa melakukan penyetingan, masuk ke dalam pengaturan dan kemudian back to top. Nah Anda bisa rubah di sini nih warnanya, dan kemudian Anda bisa rubah jenis tanda panahnya. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat under construction page, di mana itu dibutuhkan ketika kita sedang membuat atau sedang mendevelop sebuah website, di mana nanti pengunjung tidak bisa melihat perkembangan websitenya. Yang mereka lihat adalah under construction page. Sekarang kita masuk ke dalam plugin, tambah baru, kita akan menggunakan sebuah plugin untuk kebutuhan ini. Selanjutnya di dalam pencarian ketikkan saja under construction. Dan kemudian kita akan menggunakan sedang perbaikan nih namanya. Dia sudah ditranslate ke bahasa Indonesia, dibuat oleh Web Factory ya, dan kemudian install sekarang, tunggu proses sampai instalasinya selesai. Selanjutnya aktifkan seperti biasa, dan selanjutnya di atas ini ada menu baru, kita aktifkan dari off jadi on ya, ada dalam masa pembangunan, dan kemudian kita aktifkan dari off menjadi on, onnya kita aktifkan, artinya dia sedang aktif. Dan kemudian Anda bisa lihat di sini dia jadi on ya, jadi warna hijau, dan kemudian kita masuk ke dalam pengaturan untuk melakukan penyetingan tertentu. Dan kemudian selanjutnya Anda bisa lakukan penyetingan kalau misalkan ada tanggal dan waktu di sini nih, Anda bisa lakukan penyetingan kira-kira berapa lama proses pengerjaan websitenya. Anda bisa setup tanggalnya di sini. Saya tidak pakai, yang saya masuk langsung ke bagian desain. Kita pilih template, di sini ada template berbayar dan juga template gratis ya. Kita pilih saja template yang gratisnya. Contohnya salah satu ini. Klik aja aktifkan. Selanjutnya masuk ke bagian konten. Dan kemudian Anda bisa ganti di sini ya. Misalkan sedang dalam pembuatan. Dan kemudian di bagian sini juga diganti, dan ini juga diganti sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan selanjutnya di bagian tombol masuk dijadikan off ya. Dan selebihnya Anda bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian simpan perubahan dan tunggu proses penyimpanannya sampai selesai. Sekarang kita coba akses dulu websitenya. Dan sebagai administrator tentu saja Anda bisa melihat tampilan websitenya. Jadi yang terlihat bukan under construction page, melainkan adalah halaman websitenya ya. Jadi halaman websitenya tetap Anda lihat karena Anda masih harus melakukan pendesainan website ya. Jadi tentu saja Anda harus melihat tampilannya. Namun kalau sebagai user nanti kita log out dulu ya. Kemudian kita akses websitenya.
Dan ini adalah tampilan yang akan dilihat oleh pengunjung umum atau pengunjung yang bukan administrator. Jadi kalau administrator dia bisa login, jadi kalau Anda admin ya Anda masuk aja ke dalam administratornya seperti biasa, dan kemudian Anda login dan selanjutnya lakukan pendesainan.